Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di ujung pada bulan Syawal 1444 Hijriah, tepatnya di tanggal 29. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Ta'ala berbagai macam kenikmatan, terkhusus kenikmatan iman, kenikmatan takwa, dan tentunya sehat walafiat sehingga kita bisa sholat berjamaah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga sampai pada tahapan husnul khotimah semua. Amin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pagi hari ini kembali lagi kita diingatkan Allah Ta'ala di dalam surah 59 ayat yang ke-18 bahwa salah satu ciri orang-orang yang takwa adalah dia senantiasa mengevaluasi dirinya dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang iman untuk senantiasa takwa kepada Allah, supaya takwa kepada Allah itu bisa terjaga setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan ittaqillah haitsuma kunta di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, jagalah ketakwaan kalian dimanapun kalian berada. Nah, salah satu aspek yang penting untuk menjaga ketakwaan ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esok. Hari esok ini para mufasir menjelaskan ada hari esok itu besok pagi, ada hari esok itu besok di akhirat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri memperhatikan nafsun. Ini arahnya kepada jiwa, sedangkan jiwa sendiri koneksinya Rasulullah berdasarkan hati. Arahnya bagaimana setiap diri memperhatikan apa yang sudah ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, untuk menghadapi hari esok. Hari esok ini surat Luqman ayat 34 ternyata Allah mengingatkan tentang kematian. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia mati, tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Maka sebelum besok itu datang kepada kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa juga kematian. Maka hendaklah hari ini kita memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan oleh diri kita, hati kita. Apakah hati kita itu sudah ada keimanan, sudah ada ketakwaan? Karena Rasulullah mengarahkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Takwa itu di dalam hati kita, dalam dada. Apakah iman juga sudah berada di dalam dada kita? Kalau sudah, bagaimana kondisinya? Apakah iman kita masih ada campuran dengan kezaliman?
Di dalam surat An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu. Itulah orang yang aman ketika imannya tidak ada campuran kezaliman. Tapi ketika iman itu dicampur kezaliman, Rasulullah mengingatkan, jangan sampai nanti kita bangkrut. Bangkrut itu apa? Di akhirat ketika dihisab, amal-amal kebaikan kita semuanya diperhitungkan oleh Allah, dimunculkan, tapi ternyata kita masih tercampur dengan kezaliman. Kezaliman itu bisa kezaliman pada Allah, bisa kezaliman kepada sama manusia. Semua akan diperhitungkan. Maka iman yang tidak dicampur dengan kezaliman insya Allah akan aman. Tapi kalau masih tercampur, maka bisa jadi kezaliman kita kepada manusia itu menyebabkan kita masih ditahan, belum bisa masuk surga meskipun kita bawa amal-amal kebaikan. Sebelum selesai urusan kita dengan manusia, apalagi urusan kita kepada Allah. Salah satu bentuk kezaliman kita kepada Allah contohnya adalah innasyirka la zulmun azim. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, ketika Luqmanul Hakim mengajarkan hikmah kepada putranya, yang pertama kali diajarkan adalah masalah kemusyrikan. Kenapa? Karena kemusyrikan itu innasyirka la zulmun azim, kezaliman yang besar kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita ada tugas setiap hari untuk meneliti diri kita masing-masing, di dalam diri kita, di dalam hati kita, apakah iman kita masih tercampur dengan kezaliman-kezaliman tadi. Kalau masih tercampur dengan kezaliman, mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18, yang namanya taubat itu oleh Allah masih terbuka sebelum kematian. Maka orang iman di dalam surat Tahrim ayat yang ke-8 diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang iman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di dalam surat Muhammad ayat 19 juga diperintahkan untuk fastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat. Mohon ampunlah kalian atas dosa-dosamu dan juga dosa-dosa orang mukmin yang lain. Kenapa? Karena bisa jadi setiap hari kita itu ada dosa di dalam hati kita, ada dosa dalam diri kita, di mana dosa ini harus kita tinggalkan. Wa dzaru zahiral isma wa batinah. Surat An'am 120. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, setiap hari bagian dari ciri orang yang takwa adalah mengevaluasi dirinya. Apakah di dalam dirinya imannya itu tercampur dengan kezaliman-kezaliman. Kalau kezaliman kepada Allah, ayo kita segera taubat, segera istighfar, segera perbaiki iman kita, segera perbaiki amal soleh kita. Maka insya Allah kalau kita senantiasa istighfar dan taubat, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, setiap hari bisa 70-100 kali. Kalau kita perbaiki iman kita, kalau kita coba untuk istiqomah dalam iman dan amal soleh, surat 64 ayat 9 At-Taghabun ayat 9, "Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'ati." Oleh Allah insyaallah akan betul-betul ditutup kejelekan-kejelekan kita. Dan kezaliman kepada manusia juga harus kita netralisir. Kezaliman kepada manusia bisa jadi kadang-kadang kita tidak sadar menyakiti hati. Kadang-kadang kita tidak sadar memfitnah, namimah, ngadu domba, tajasus, kadang-kadang mencari-cari kesalahan. Kadang-kadang tidak sadar kita ini senantiasa mencela. Oleh karena itu di dalam surat 59:18 ini kita ditekankan oleh Allah Ta'ala untuk wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap diri memperhatikan dirinya. Kita terbiasa memperhatikan diri, insya Allah tidak sempat untuk memperhatikan orang lain. Tapi kalau kita senantiasa memperhatikan orang lain, mencari-cari kesalahan, tajasus, namimah, kadang memfitnah, kemudian sampai kepada adu domba, ghibah dan sebagainya, maka kita nggak sempat untuk meneliti diri kita sendiri. Maka bisa jadi dalam diri kita ada penyakit yang namanya gajah di pelupuk mata nggak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak.
Na'udzubillah billah. Maka ini pun juga kezaliman, maka harus kita netralisir. Dengan cara bagaimana? Kita minta maaf kepada orang yang mungkin kita zalim. Dan kita suka memberi maaf, karena ciri orang yang takwa adalah wal'afina 'anil nas. Sehingga ini akan senantiasa membersihkan hati kita. Tidak mencampur adukkan keimanan kita dengan kezaliman. Saudara-saudaraku, kalau setiap hari kita bisa mengevaluasi diri kita, termasuk mengevaluasi amal kita, maka Rasulullah SAW memberikan predikat, itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pandai. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Yang cerdas, yang pandai itu adalah orang-orang yang setiap hari mengevaluasi diri, mengevaluasi amal. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Kalau kita bisa setiap hari seperti ini, insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saudara-saudaraku, Syawal segera berlalu. Sekali lagi, marilah kita evaluasi diri kita, peningkatan-peningkatan apa saja yang sudah ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika Syawal nanti sudah selesai besok, kita betul-betul menjadi orang-orang yang sebagaimana diharapkan Rasulullah, Ramadan selesai tidak hanya dapat lapar dan haus, tapi ada peningkatan-peningkatan nilai-nilai ketakwaan. Salah satunya adalah kita senantiasa menilai diri kita masing-masing, kemudian menetralisir dengan kita banyak istighfar, banyak taubat, memperbaiki iman, memperbanyak amal soleh, dan juga kita jaga interaksi kita dengan sesama manusia dengan meminimalkan kita berbuat kezaliman kepada saudara-saudara kita, dan segera kita netralisir kalau memang ada kezaliman-kezaliman seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada kelirunya insyaallah kita akan bisa lihat sudah. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.